Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang materi kuliah persamaan diferensial kita. Seperti teman-teman yang sudah ketahui bahwa minggu kemarin saya tidak sempat untuk memberikan suatu video pembelajaran karena ada rapat dadakan di Fakultas Teknik, sehingga pada kesempatan kali ini video pembelajaran kita langsung langsung dua materi ya, materi ke-8 dan materi ke-9 berupa persamaan diferensial orde 2 homogen maupun non homogen. Nah, untuk video pembelajaran kali ini merupakan video pembelajaran pertemuan persamaan diferensial pada semester ini yang terakhir, karena nanti untuk pertemuan ke-10 itu kita akan mengadakan UTS. Sistem UTS-nya mungkin secara online. Nanti kita saya infokan ke ketua kelas bagaimana prosedur pengisian dari UTS ya. Kemungkinan nanti ada soal juga dari Bu Mela, tapi saya coba follow up terlebih dahulu mengenai soal pembagian soal dari UTS ini. Baiklah, langsung saja saya coba akan memaparkan tentang persamaan diferensial homogen terlebih dahulu. Materi ini sudah pernah saya upload sebelumnya di minggu lalu di e-learning, sehingga teman-teman mungkin sudah bisa akses maupun sudah bisa mempelajarinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan sekilas tentang bagaimana persamaan orde 2 homogen itu. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa ciri khas dari persamaan orde 2 baik itu homogen maupun non homogen adalah hasil dari suatu persamaan tersebut. Jika persamaan tersebut disebut homogen jika persamaan tersebut sama dengan 0, dan jika tidak sama dengan 0 dalam arti kata ada suatu fungsi, maka disebut persamaan orde 2 non homogen ya. Jadi persamaan diferensial ini umum ya. Umum adalah persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi yang belum diketahui. Artinya fungsinya tersebut harus kita pecahkan terlebih dahulu dengan rumus-rumus yang sudah kita jabarkan di pertemuan sebelumnya, yang kita namakan YX, FX, atau FY, dan yang ingin kita tentukan dari persamaan tersebut. Nah, bentuk umum persamaan diferensial orde 2 itu adalah misalnya A, B, C ini adalah nilai dari angka ya. Bisa jadi ini angka ya. Kemudian yang jelas selain ini ada namanya variabel selain angka. Variabel dari rumus persamaan itu adalah misalnya untuk persamaan diferensial orde 2 A do kuadrat Y per do X kuadrat, atau biasanya kalau Bu Mela menyebutnya A turunan kedua dari Y terhadap X kuadrat plus B turunan pertama Y terhadap X plus JY sama dengan Fx ya. Jadi bisa jadi itu suatu fungsi atau sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya bentuk umum persamaan diferensial orde n ini sudah pernah kita bahas di slide-slide awal. Mau berapapun persamaan diferensialnya, bentuk umumnya seperti ini ya. an pangkat an min 1 x y pangkat n min 1 bla 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 sampai a pangkat orde ke n x y sama dengan fungsi dari x tersebut ya. Dengan ANX tidak sama dengan 0 dan ANX, AN-1X, A0X adalah suatu koefisien persamaan diferensial. Nah, persamaan di atas disebut persamaan diferensial biasa, linear orde n, bila Fx-nya sama dengan 0. Nah, kalau Fx-nya, fungsi dari Fx ini sama dengan 0,
Maka seperti yang saya singgung di slide awal, Pak, persamaan diferensial tersebut dinamakan persamaan diferensial homogen. Ya, pada persamaan di atas perhatikan bahwa Y dan turunan-turunannya memiliki pangkat 1 semuanya. Nah, kita coba pahami lagi. Ini ada contoh soal dari persamaan diferensial linear order 2. Jadi ada suatu bentuk umum Y double absen plus A1X, Y absen plus A2X, Y sama dengan KX. Ya, ini fungsinya sama dengan KX. Enggak selalu Fx ya, bisa KX, bisa Lx, atau yang semacamnya. Yang jelas ini adalah lambang suatu fungsi, gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan tentang persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien konstanta yang berbentuk ya. Jadi ini kalau misalnya kita misalnya kan X-nya itu adalah suatu persamaan, maka kita bisa tulis Y double absen plus A1 Y absen plus A2 Y sama dengan KX. Nah, kalau KX-nya sama dengan 0, misalnya Y double absen plus A1 Y absen plus A2 Y sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial homogen. Ya. Ada beberapa rumus solusi. Kalau di persamaan diferensial ini kita bisa mencari suatu pemecahan dari suatu persamaan dengan ada namanya solusi umum dan solusi khusus ya. Jadi solusi umum maupun solusi khusus ini ada namanya acuan rumus umum yang harus kita patuhi sebagai bentuk pemecahan dari persamaan diferensial. Artinya solusi umum ini rumus umum ini bisa kita pakai untuk mengetahui hasil dari persamaan diferensial tersebut. Nah, seperti yang teman-teman yang lihat pada slide ini, kalau misalnya kita ketemu suatu persamaan diferensial homogen, artinya yang di sini sama dengan 0, maka ada solusi umum untuk mempercepat dari proses perhitungan persamaan diferensial ini. Solusi umumnya salah satunya adalah Y sama dengan C1U1X plus C2U2X dengan C1 dengan nilai C1 dan C2 menyatakan konstanta sembarang. Maksudnya gimana ini ya? Kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Biar teman-teman paham maksudnya C1, C2 itu apa ya. Ini ya. Nah, jadi kita ada suatu persamaan diferensial order 2 homogen karena ini sama dengan 0 dengan kriteria seperti pada slide berikut ini. Y kuadrat min 5Y absen plus 6Y sama dengan 0. Jawab, cara menjawabnya adalah ini bisa kita misalkan atau bisa langsung teman-teman pecahkan persamaan ini dengan menganggap ini sudah dalam bentuk persamaan, atau jadikan persamaan ini dalam bentuk persamaan karakteristik dengan nilai Y sama dengan kita misalkan adalah R, sehingga Y double absen ini kita misalkan jadi R kuadrat min 5Y absen itu jadi min 5R, kemudian plus 6Y sama dengan plus 6 ya, gitu ya. Ini sudah jadi bentuk suatu fungsi persamaan. Nah, dari suatu fungsi ini kita akan coba cari namanya adalah kita cari apa ya, akar persamaan ya. Ini mungkin teman-teman sudah bisa tahu. Jadi ini kalau kita cari pemecahan persamaannya, maka coba ya ini ya. Ini kalau kita pecahkan, maka kalau dalam kurung ini R min 3 gitu kan, dikalikan R min 2 R min 2 gitu ya, sama dengan 0. Sehingga ini
menjadi untuk mencari nilai R1 dan R2-nya, R1 sama dengan min 2 dan R2 sama dengan 3. Ini udah dapat nih persamaan ini, kita dapat nih akar-akarnya ya, R1 dan R2. Nah, kita masukkan ke dalam solusi umum yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Gunanya adalah kita input ini sebagai suatu pengganti konstanta C-nya, kita masukkan ke rumus umum tadi ya. Y sama dengan C1E pangkatnya tadi ya. Kita coba ulang di slide sebelumnya. Nah, ini ya. U1X C2UX, sehingga hasilnya tadi menjadi Y sama dengan C1E pangkat 2X, 2-nya kita masukkan R1X, kemudian R2-nya kita masukkan C2E pangkat 3X. Pak, boleh nggak Pak ini ketukar, misalnya R1 ini 3, kita misalkan R2 kita misalkan adalah 2 gitu kan. Boleh. Yang nggak boleh itu adalah kita buat di sini R1 min 2 dan R2-nya itu 3 ya. Itu yang nggak boleh ya. Jadi inilah dari solusi umum dari persamaan homogen untuk contoh soal dari Y kuadrat min 5Y absen plus 6Y sama dengan 0. Nah, ada namanya selanjutnya adalah teorema akar real kembar. Maksudnya apa? Jadi nilai dari akar-akar suatu persamaan kuadrat itu nilainya adalah R1 sama dengan R2 atau Y1 sama dengan Y2, X1 sama dengan X2 dan seterusnya. Ya, itu disebut pemecahannya disebut akar real kembar ya. Beda lagi dengan yang contoh satu yang tadi. Nah, untuk akar real kembar, jika kita dapatin nilai R1 sama dengan R2-nya adalah sama, maka kita langsung menggunakan solusi umum ini, nilai Y-nya ya. Y sama dengan C1E, misalnya R1 sama R2-nya 4, berarti C1E 4X plus C2XE 4X, gitu ya. Tinggal teman-teman masukin di sini. Nah, contoh ini bisa teman-teman coba nanti di rumah masing-masing teman-teman trial untuk latihan soal bagi tiap-tiap solusi umum dari persamaan karakteristik ini ya. Nah, ini untuk penjelasan tentang persamaan diferensial homogen ya. Selanjutnya saya akan coba jelaskan tentang persamaan diferensial non homogen. Saya coba share screen lagi. Ini ya. Ini juga materinya sudah bisa teman-teman dapatkan di e-learning ya. Artinya kemungkinan materi ini sudah bisa teman-teman pelajarin gitu ya. Nah, sebelumnya sudah kita bahas kalau persamaan diferensial homogen itu fungsinya sama dengan 0. Untuk non homogen itu fungsinya tidak sama dengan 0 ya. Selanjutnya, nah ini umum tadi sudah saya jelaskan kalau order 2 kayak gini. Nah, selanjutnya bila suatu fungsi X sama dengan 0, tadi kita sebut itu persamaan diferensial homogen. Sebaliknya, jika tidak sama dengan 0, disebut tidak homogen. Persamaan diferensial order 2 tak homogen dengan koefisien konstanta secara umum berbentuk sama. Y double absen plus A1 Y absen plus A2Y sama dengan KX. Dengan KX-nya tidak sama dengan 0. Ya. Jika YP adalah solusi khusus persamaan tak homogen, maka harus ada namanya solusi umum. Ini bedanya pemecahan masalah dari persamaan diferensial homogen dan non homogen atau tak homogen. Jadi kalau tadi di slide sebelumnya saya jelaskan
materi sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk persamaan diferensial homogen itu kita hanya ada satu solusi dalam bentuk solusi umum, maka kalau untuk persamaan diferensial non homogen itu ada dua solusi yang harus kita cari, yaitu kita misalkan YP yang kita sebut sebagai solusi khusus, kemudian YH yang kita sebut sebagai solusi umum. Nah, pemecahan dari solusi ini, dari solusi persamaan tak homogen ini, kita simbolkan Y sama dengan YH plus YP. Jadi, jika nanti teman-teman ketemu namanya persamaan diferensial non homogen pada misalnya UTS nanti, maka teman-teman harus menambahkan dari pencarian solusi khusus dan solusi umum sehingga terbentuklah suatu solusi general, yaitu penambahan dari persamaan yang sudah dipecahkan dalam bentuk solusi khusus ditambahkan persamaan dalam bentuk pemecahan dari solusi umum. Sehingga bisa kita sebut Y sama dengan YH plus YP. YH mewakili solusi khusus, YP mewakili solusi YP mewakili solusi khusus, YH mewakili solusi umum. Sorry, saya ralat ya. Nah, selanjutnya ada namanya metode koefisien ya. Metode koefisien yang dirumuskan untuk memperoleh solusi khusus dengan cara coba-coba. Tapi harus memahami prinsip ini ya. Jika nilai Kx itu berbentuk suatu polinom, maka YP juga harus polinom. Nah, jika Kx tersebut sama dengan AE pangkat Cx, maka YP-nya adalah AE pangkat Cx. Teman-teman sudah tahu ya, YP ini tadi apa ya, sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, kemudian ada kategori ketiga. Jika Kx sama dengan A cos Rx plus B sin Rx, maka YP adalah A cos Rx plus B sin Rx. Nanti teman-teman tahu nih bedanya apa nih. Ya, kita langsung ke contoh soal. Bilangan A dan B merupakan koefisien yang harus dicari. Karena itu metode ini dikenal sebagai metode koefisien tak tentu. Nah, ini contoh soalnya ya. Ini contoh soalnya. Jadi soalnya adalah Y double absen min 5Y absen plus 6Y. Ya. Untuk mencari solusi umumnya, kita gunakan namanya ini Y C sama dengan C1E2X plus C2E3X. Ini dapat dari mana Pak? 3 dan 2 ini. Tadi ya. Ini dapat dari nilai akar-akar dari persamaan ini ya. Nah, untuk mencari solusi khusus, kita misalkan nih YP sama dengan AX plus B. Maka Y absen P sama dengan A dan Y double absen P turunan dari A ini tentu saja adalah 0. Sehingga kita dapat rumusan nih, kita masukkan nih nilai ini, nilai yang ini, yang baru kita cari ini, kita substitusikan ke persamaan diferensial ini. Sehingga terbentuklah persamaan diferensial baru yaitu ini. Ya, min 5A plus 6AXB sama dengan X. Gitu ya. Sehingga kita cari nih masing-masing 6A sama dengan 1 untuk kemudian satunya lagi min 5A plus 6B. Ini kalikan ya, tinggal dikalikan. Nah, sama dengan 0. Sehingga A didapatkanlah tadi ya dengan metode koefisien tak tentu A sama dengan 1/6 dan B sama dengan 5/36. Nah, ini berarti kita sudah dapat solusi khusus dan solusi umum. Selanjutnya solusi generalnya kita tambahkan. Yang ini tadi solusi umum kita tambahkan ke solusi khusus tadi. Ini ya solusi khususnya. Sehingga terbentuklah adalah pemecahan dari persamaan diferensial non homogen dari contoh ini adalah Y sama dengan C1E pangkat 2X plus C2 pangkat E3X, ini YC tadi, plus persamaan terbaru tadi, X per 6 plus 5/36. Ya, gitu ya.
Selanjutnya, nah ini lagi. Jadi kalau misalnya ketemu persamaan diferensial non homogen, jadi teman-teman harus tahapannya adalah cari dulu solusi umumnya, kemudian cari solusi khususnya, selanjutnya solusi umum plus solusi khusus menjadi suatu bentuk persamaan, itulah pemecahan dari persamaan diferensial non homogen. Nah, selanjutnya ini ya. Selanjutnya ini kita dapatkan D kuadrat Y per DX kuadrat min 2DY per DX min 3Y sama dengan 0. Ya, untuk mendapatkan nilai akar karakteristik tentu saja kita harus sama dengan 0 terlebih dahulu. Sehingga didapatkanlah dengan pemisalan D kuadrat per D kuadrat Y per DX kuadrat itu adalah M kuadrat, kemudian DY per DX itu adalah M, maka didapatkanlah persamaannya berubah menjadi M kuadrat min 2M min 3 sama dengan 0. Sehingga didapatkanlah nilai M1 sama dengan 3 dan M2 sama dengan min 1. Masukkanlah ke solusi umum ini tadi ya. Kalau misalnya dia dua akar yang berbeda. Kalau dia dua akar yang sama beda lagi gitu kan solusi umumnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan solusi khususnya dari persamaan diferensial non homogen ini? Maka tahapannya adalah kita misalkan YP sama dengan AE pangkat 4X. Kita misalkan ini sebagai solusi khusus sehingga ini kita turunkan pertama menjadi 4AE pangkat 4X, turunan kedua 16AE pangkat 4X. Kemudian substitusikan sehingga didapatkanlah nilai A yaitu 2/5. Nah, selanjutnya nilai A ini kita masukkan ke pemisalan ini tadi. Ya, sehingga YP sama dengan 2/5 E pangkat 4X. Dapatlah solusi khusus. Nah, pemecahannya adalah ini dong. Solusi yang paling umum adalah solusi umum ini ditambahkan solusi khusus. Sehingga didapatkanlah Y sama dengan YC plus YP. C1E pangkat 3X plus C2E pangkat min X plus 2/5 AE pangkat 4X. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini. Kita cari solusi umumnya, kemudian kita misalkan solusi khususnya. Tahapan terakhir adalah solusi umum ditambahkan solusi khusus. Nah, ini silahkan teman-teman coba nanti di rumah bagaimana pemecahan dari solusi umum dan solusi khususnya dari persamaan diferensial non homogen. Ya, saya pikir cukup untuk materi kita pada pertemuan ini. Silahkan teman-teman review lagi di rumah sehingga bisa tahu dari pemecahan masalah masing-masing persamaan diferensial ini ya. Untuk minggu depan kita UTS, nanti prosedurnya saya jelaskan ke ketua kelas. Saya berharap teman-teman bisa mempelajari video-video pembelajaran yang sudah saya buat. Untuk absensi, jadi absensi hari ini teman-teman berarti antara kelas Indralaya dan kelas Palembang itu absennya di jam yang sama karena kemarin adalah hari libur gitu ya. Saya pikir cukup untuk pertemuan ke-11 sampai 15 atau 16 itu nanti dengan Pak Sarino. Silahkan ketua kelas menghubungi Pak Sarino setelah kita melakukan UTS. Saya pikir itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.